Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas materi lagi mengenai tentang otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu poin mengenai tentang OTK sarana dan prasarana, yaitu tentang inventarisasi. Di sini kita akan bahas satu persatu mengenai tentang pengertian inventarisasi sampai dengan langkah-langkah inventarisasi. Nah, sebelum ke materi, di sini saya akan membahas materi-materi tersebut. Tidak hanya saya saja, tetapi ada teman-teman saya, yaitu Rival Agus Mulyana, ada Vina Widiawati, ada Yulianti, dan juga Airini Nuraini. Mereka juga akan membahas mengenai tentang inventarisasi. Nah, untuk itu simak video ini sampai akhir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian inventarisasi atau poin yang pertama. Nah, apa sih pengertian inventarisasi? Inventarisasi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik organisasi ke dalam suatu daftar inventaris barang dengan tertib dan juga teratur dan menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Maksudnya, semua barang inventaris tersebut milik sebuah organisasi, baik yang dibeli melalui dana pemerintah maupun diperoleh sebagai pertukaran. Maksudnya pertukaran yaitu misalnya hadiah perusahaan atau juga hibah serta hasil usaha guna menunjang kelancaran sebuah organisasi atau guna menunjang kelancaran proses organisasi. Nah, itulah mengenai tentang pengertian inventarisasi. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, poin inventarisasi. Nah, kebetulan di sini saya kebagian menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan dasar hukum dari inventarisasi. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tujuan inventarisasi. Nah, teman-teman, dalam tujuan inventarisasi ini ada secara umumnya dan ada secara khususnya. Dari secara umumnya, yaitu tujuannya dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana. Nah, sedangkan secara khususnya itu tujuannya untuk mencegah dan menciptakan tertib administrasi, untuk menghemat keuangan, dan untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana. Baik, kita langsung ke poin yang kedua, yaitu manfaat inventarisasi. Nah, di manfaat ini teman-teman ada 4 manfaat. Yang pertama itu mencatat dan menghimpun data. Yang kedua, menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban penguasaan dan pengelolaan aset organisasi. Yang ketiga, menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset. Dan yang keempat itu menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen yang menunjang perencanaan dan pelaksanaan. Langsung kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu dasar hukum inventarisasi. Nah, teman-teman, pengertian dari dasar hukum itu sendiri adalah hal yang mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan, dan hak kuasa harta atau kekayaan milik negara. Nah, di dasar hukum ini sendiri ada 5 dasar hukumnya, teman-teman. Yang pertama itu ada pembinaan umum atau PENUM. PENUM ini adalah presiden. Secara pengusionalnya dilakukan oleh Menteri Keuangan, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Moneter. Yang kedua itu ada pembina barang inventarisasi atau PBI, adalah menteri. Secara fungsionalnya dilakukan oleh pejabat eselon 1. Nah, yang ketiga itu ada penguasaan barang inventarisasi. Ini dilakukan oleh semua pejabat eselon 1 dan Kakanwil atau pembantu penguasaan. Dan yang keempat itu ada unit pengurusan barang atau UPB. Dan yang terakhir itu ada penanggung-jawaban pengawasan barang inventarisasi atau PPBI. Ini dilakukan oleh kepala kantor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tentang prinsip-prinsip inventarisasi Sarpras. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama ialah semua alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat yang bebas dari faktor perusak seperti panas, lembab, dan sebagainya. Yang kedua, tempat menyimpan mudah dijangkau, baik menyimpan maupun mengeluarkan alat.
Dan yang ketiga, semua penyimpanan harus diinventarisasi menurut ketentuan bahwa persediaan lama harus lebih dulu digunakan. Yang terakhir ialah inventaris harus dilakukan secara berkala. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam inventarisasi harus memerhatikan beberapa prinsip. Barang-barang inventaris harus disimpan di tempat yang aman dan bebas dari faktor perusak, juga harus mudah dijangkau serta dilakukan secara berkala. Selanjutnya ialah tentang materi faktor pendukung dan penghambat kegiatan inventarisasi yang akan dipaparkan oleh Teh Vina Widiawati. Kepadanya saya persilahkan. Bye. Halo, saya Pina Widiawati. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan inventarisasi. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat dalam kegiatan inventarisasi. Menurut Soekardi Ismail terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor sumber daya manusia yang terdiri dari 2 faktor, yaitu kualitas dan kuantitas. Yang kedua, anggaran yang dialokasikan sangat minim. Yang ketiga, sistem pemberian sanksi yang belum tegas sehingga fungsi pengendalian dan pengawasan belum berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat kegiatan inventaris adalah faktor yang berasal dari sumber daya manusia yang masih kurang memahami kegiatan pencatatan barang-barang secara optimal di suatu lembaga, dana yang tidak memungkinkan yang dapat menghambat pengadaan barang. Selanjutnya, faktor yang mendukung dalam kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Soekardi Ismail terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem pengelolaan yang terkomputerisasi dapat ditingkatkan sehingga dapat mendukung kemajuan dalam pengelolaan barang inventaris, serta sistem pelaporan yang menjadi mudah, cepat, dan akurat untuk dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Yang kedua, pengawasan yang baik terhadap barang inventaris sarana dan prasarana di sekolah merupakan usaha yang ditempuh oleh pimpinan dalam membantu personel sekolah untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan barang-barang inventaris sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin demi keberhasilan organisasi. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dengan diterapkannya sistem komputerisasi secara optimal, maka dapat mendukung kegiatan inventarisasi barang untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang barang-barang yang ada di organisasi tersebut. Dan dengan adanya pengawasan yang efektif dari staf pengelola barang-barang inventaris dapat membantu agar kegiatan inventaris dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Airini Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Airini Nuraini. Di sini saya ingin menjelaskan materi terakhir dari inventarisasi sarana dan prasarana, yaitu langkah-langkah inventarisasi. Langsung saja yang pertama, menyiapkan lembar hasil opnam barang inventaris atau LPOHPI. Menyiapkan lembar hasil opnam barang inventaris atau LPOHPI adalah daftar yang memuat identitas barang saat dilakukan perhitungan periodik. Nah, di sini ada tabel dengan keterangan. Lajur 1 diisi nomor urut saat dilakukan perhitungan ulang. Lajur 2 diisi tanggal saat melakukan perhitungan ulang. Lajur yang ketiga diisi nama barang inventaris. Lajur yang keempat diisi sama merek, spesifikasi barang inventaris. Lajur yang kelima diisi volume atau kemampuan barang atau kapasitas barang. 6 diisi satuan barang. Lajur ketujuh diisi tahun pembuatan. Yang kedelapan diisi asal barang. Lajur 9 diisi kelengkapan dokumen barang inventaris. Lajur 10 diisi sama barang inventaris. Yang ke-11 harga perolehan. Yang ke-12 lokasi keberadaan barang inventaris. Terakhir ada keterangan lain jika diperlukan. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua. Tadi kan yang pertama, sekarang yang kedua. Ada menyiapkan buku induk barang inventaris atau BIB. Adalah buku induk registrasi tempat mencatat segala macam barang inventaris, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dengan segala macam jenisnya yang dimiliki oleh organisasi. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tabel nih. Ada 13 juga ya. Lajur pertama diisi nomor pembukaan barang inventaris. Lajur 2 diisi sesuai tanggal dilakukan pembuatan. Lajur ketiga diisi kode klasifikasi. Lajur keempat diisi nama barang. 5 diisi merek spesifikasi barang. Lajur 6 diisi volume atau jumlah barang nyata.
Lajur 7 diisi satuan barang. Lajur 8 diisi tahun pembuatan. Lajur 9 diisi asal perolehan barang. Lajur 10 diisi kelengkapan dokumen, misalnya faktur nomor. Lajur 11 diisi kondisi barang saat dibukukan, misalnya baru, baik. Lajur 12 diisi harga perolehan sesuai dengan faktur atau kwitansi. Lajur 13 diisi keterangan. Sekarang kita masuk poin yang ketiga nih. Menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI. Menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI adalah buku pembantu tempat mencatat barang-barang inventaris menurut golongannya masing-masing. Banyak banget ya tabelnya. Kita udah masuk tabel yang ketiga nih. Langsung aja ke lajur yang pertama. Diisi nomor urut pembukaan barang inventaris dalam BGBI. Lajur 2 diisi dari nomor urut BIBI. Lihat ke lajur yang poin 2 tentang BIBI ya. Lajur 3 diisi kode barang. Lajur 4 diisi nama barang yang umum dalam istilah Indonesia. Diisi merek spesifikasi barang. Lajur 6 diisi misalnya jenis sedan, di dalamnya ada 4 orang. Tangki air 1000 liter. Lajur 7 diisi dengan sebutan umum, misalnya butir, unit, set. Lajur 8 diisi tahun pembuatan atau barang pabrikan diisi tahun beli. Lajur 9 diisi keadaan barang waktu diterima. Lajur 10 diisi nama dokumen, misalnya faktur nomor 1, kwitansi nomor 2. Lajur 11 diisi nama organisasi barang yang ditempatkan di, misalnya SMK Negeri 1 Pasir Kuda. Lajur 12 diisi hal lain jika diperlukan. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Menyiapkan kode klarifikasi barang inventaris. Pada umumnya, nomor kode itu terdiri dari 7 deretan atau digit. Buah angka yang tersusun menjadi 4 kelompok angka yang dipisahkan dengan 3 tanda titik. Dengan pola susunan seperti ini. Perhatikan ya, angka pertama sebelum titik pertama melambangkan sandi pokok untuk kelompok barang. 2 angka setelah titik pertama melambangkan sandi sub kelompok barang atau main division. 2 angka setelah titik kedua melambangkan sandi sub kelompok barang atau subdivision. 2 angka setelah titik ketiga melambangkan sub-sub kelompok barang atau subdivision. Poin yang kelima, menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Kode akuntan pengguna barang menunjukkan lokasi keberadaan barang milik atau kekayaan negara. Poin yang terakhir, menyiapkan daftar kode wilayah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai tentang materi inventarisasi. Mudah-mudahan materi tersebut dapat dipahami dan juga dapat diaplikasikan. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.